Speaking about kayak your relationship sama dia lah ya. Oke. How close are you with her sih? Karena kan kalian maksudnya yang paling lama karantina bareng ya. Iya. So pasti maksudnya secara logika kalian spend time waktu paling banyak dong. Jangan selogika itu juga sih Kak. Kadang-kadang Nggak gitu ya? cinta nggak ada logika kan gitu. Ada lagunya. Gitu Aduh, ya, sorry. Gitu ya. Kiki. Halo Kak Chelsea. Masterchef Indonesia season 11. Iya. Congratulations first of all. Makasih Udah banyak menjadi Kak. runner up. Makasih banyak, masih banyak. Gimana perasaannya udah menjadi runner up? Sedih sih aku. Sedih ya? Enggak. Kenapa? Aku senang sekali pastinya, tapi ada sedihnya juga. Oh, kenapa tuh? Karena satu senangnya memang di grand final itu sangat-sangat nggak diduga-duga lah Ya. bisa sampai grand final semua dan lain. Itu nggak gampang kesana kan Kak. Dan juga ya pastinya gimana ya, akhirnya perjuanganku waktu di Gelar itu terbayarkan di grand final kan Ya. gitu. Yang kedua, kalau dibilang senang ya senang, seenggaknya pernah sekali seumur hidup aku banggain orang tua kan gitu. Apalagi orang tua aku datang kan waktu itu. Iya, Jadi suportif banget semua ya, kayak pada iya, datang keluarga besar. benar-benar. Jadi kayak memang di situ adalah momen yang sangat membanggakan dan sangat menyenangkan lah. Iya. Buat sedihnya juga ya karena aku tahu kayak kita udah karantina 4 bulan 5 bulan kayak harus berpisah sama teman-teman kan, kita yang udah dekat sama dan lain-lain. Dan bahkan sekarang jadi agak lebih gimana ya dibilangnya, lebih nggak enakan lagi karena ada heboh-heboh ini gitu kan. Jadi sedih juga sih sebenarnya, yang harusnya kita celebrate gitu kan. Iya. Jadi senang malah ya. iya, but ya kita juga tetap ambil positifnya ya, at least kita jadi bisa lagi ketemu lagi sama Belinda. Oh iya betul. Kita jadi sering ketemu lagi. Iya. Ada positifnya juga. Cuman ini nggak sih, kan jadi runner up nih, kan mesti tinggal satu step lagi sebenarnya jadi winner. Ada perasaan, aduh dikit lagi nih, tinggal beda 10 poin Enggak. doang. Oh enggak ada. Jujur aku enggak Kak. Karena memang ini nggak tahu ya, ini adalah suatu hal yang lucu juga. Karena emang dari awal tuh aku berdoanya gini Kak. Gimana? Aku lihat teman-teman semuanya kan keren-keren, Ya. passionate semua, semua ada basic dan lain-lain kan. Kayak aku juga ngelihat, wah ini dari Prancis, dari New Zealand, dari Sydney dan lain-lain. Kayak aku juga, wah bisa nggak nih ya gitu kan. Oke. So aku udah berdoa dari awal kayak, ya Tuhan kalau memang aku lolos dari audisi nih gitu kan, kalau bisa sampai ke grand final. Cuman kalau memang kira-kira aku nanti ujungnya nggak akan ke grand final, jangan lolosin audisi dong gitu loh. Makanya pas udah lolos audisi, aku memang fokusnya langsung grand final. Oke. At least juara 2. Oke. Aku selalu berdoa gitu. Makanya, oh ini doa yang terkabul nih gitu kan. Juara 2 kan makanya. Iya. Makanya aku juga senang gitu loh Kak. Karena at least ya udah doaku kesampaian. I see. Cuman lihat lawan-lawan kamu nih ya, maksudnya tadi kamu bilang backgroundnya ada yang dari Prancis, sekolah di mana, itu kamu sempet ada perasaan down gak sih? Kayak mungkin, aduh, ada perasaan gak pede atau minder gitu. Awalnya lumayan, jujur aja lumayan kayak, wah apa bisa nih kan gitu aku ngelawan mereka. Cuman setelah kita sekali 2 kali ketemu bareng, masak bareng, aku ngeliat mana titik kelemahan mereka, mana kekurangan mereka, mana kelebihan mereka gitu kan. Jadi aku ya udah, aku hindarin kelebihan mereka, bantai di kelemahannya. Oh oke. Itu aja sih strategiku itu selalu itu. Kamu kan berarti lulusan SMK Tata Boga ya? Benar. Berarti ya. Pernah ini gak sih kayak maksudnya sama kontestan lain ada perasaan kayak di underestimate atau gimana? Enggak sih. Mereka semua santai banget. Kalau teman-teman yang lain malah kayak, oh nggak percaya aku kau cuma SMK gitu loh. iya. Oh nggak percaya nih karena ya mungkin gimana ya Kak ya. Karena aku juga orangnya lumayan suka sama dunia F&B ini. Akhirnya aku banyak cari tahu sendiri. Aku banyak belajar dari beberapa sumber gitu kan. Jadi memang ya balik lagi semua tergantung personalnya. Mau kamu sekolah, mau kamu nggak sekolah, mau kamu di luar negeri, kamu di dalam negeri. Kalau memang pribadinya juga mau belajar, mau maju ya maju aja kan gitu. Iya. Berarti membuktikan bahwa sebenarnya apapun itu, maksudnya skill, mau masak, bener, mau apapun itu. gak perlu maksudnya, gak menjamin sih sekolah begini. Bener, gitu iya ya. dong, pastinya. Bisa belajar sendiri Pastinya, juga. Kak. Cuman ini kalau membahas nih yang lagi rame juga ya, tentang CV kamu nih. Oke. Yang katanya kamu sempat ada berbagai experience jadi executive chef. Itu gimana nih tanggapan kamu? Jadi sebenarnya gini Kak, jadi itu kan CV itu keluar setelah grand final selesai sebenarnya. So memang aku itu memang sempat jadi ya dibilang ya, jadi leader di dapur. Oke. Cuman bukan dapur yang bonafit gitu. Oke. Karena memang dulu waktu aku sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA aku tuh sering ambil part time.
Oke. Jadi dari kelas 1 SMA itu aku udah pernah jadi steward, Oke. pernah cuci piring, pernah helper, pernah juga jadi cook gitu kan di berbagai tempat tuh. Oke. Jadi kayak kerja di bakery, pastry, di Japanese restaurant, Chinese restaurant. Karena memang aku berpikirnya kayak I need to learn something gitu loh di luar dari sekolah. Yang lebih praktikal. Iya, jadi akhirnya banyak pengalaman, banyak kenalan, banyak networking gitu kan. Akhirnya pas tamat sekolah, aku diajak sama temanku ke salah satu tempat itu namanya di Brastagi di Medan tuh. Brastagi itu kayak puncak lah kalau di Jakarta gitu. Jadi di sana banyak restoran-restoran, penginapan-penginapan gitu kan. Ada salah satu cafe yang memang butuh di handle nih kitchennya. Cuman as a cook pertamanya. So aku masuk ke sana sebagai cook, but kasih lihat gimana quality saya gitu kan. Aku kasih lihat gimana produknya, gimana aku ngekontrol makanan semua dan lain-lain. Di situ aku diangkat jadi executive chef. Kayak diangkat udah Ki, lu aja yang jadi kepala dapurnya gitu loh. Ya oke, that's fine gitu kan. Aku juga sanggup karena aku juga punya basic dan ilmu dan bekal yang aku pelajari di sekolah dulu untuk manajemennya, mulai dari costing gitu kan, SOP semua, ACCP dan lain-lain. So I can run the operation gitu kan. Dan setelah itu akhirnya ya aku dapat beberapa tawaran juga di Medan kayak ya jadi kepala dapur juga, but in the small industry gitu kan, kayak ya kafe kecil gitu loh Kak. Ya makanya aku juga sadar diri gitu kan, kayak ya aku masih layak ikut MasterChef karena aku juga masih perlu banyak belajar gitu kan. Memang di Medan kayak aku udah terlalu instan. Ngerti nggak Kak? Aku instan karena dalam artian taman SMA langsung jadi something, tapi akhirnya aku juga jadi nggak bisa gerak gitu, ngerti nggak Kak? Kayak aku mau belajar hal lain juga ya jadi sulit gitu kan. Padahal aku juga sadar aku juga masih perlu banyak ilmu, masih perlu banyak belajar gitu kan. So that's why I apply to MasterChef dan ya kita jalurnya sama, kita audisinya bareng gitu kan. So memang ya aku lolos gitu kan. Dan waktu selama audisi juga, selama di galeri juga ya aku juga banyak errornya. Nah di situ juga aku banyak dapat pelajaran semua dan lain-lain. Akhirnya sampailah aku di titik yang sekarang di grand final. So memang kalau masalah CV itu sebenarnya ada benar ada nggak benarnya, karena sebenarnya kalau aku personally aku klaim diriku itu sebagai pegawai restoran. Gitu kan. Karena F&B industri itu banyak sih Kak, ada fine dining restoran, ada yang banyak tipenya, banyak jenisnya. Ada yang hotel gitu kan, ada hospitality, ada yang cafe, ada yang small business, ada bahkan UMKM gitu kan. Bahkan ada temanku tamat sekolah bikin cafe sendiri, dia jadi owner sekaligus chef owner gitu kan. Nah, but ini kan semuanya itu kan beda kelas, beda level gitu kan. So that's why aku memang masih perlu banyak ilmu, masih perlu banyak experience. That's why aku harap dari pengalamanku di MasterChef ini ya kedepannya aku bisa ngebuka chance dan opportunity baru untuk aku juga. I see. After your journey dari yang kamu bilang tadi experience kamu di Medan sampai sekarang beres MasterChef, apa sih yang mau kamu tunjukin? Apa yang mau kamu pursue lebih jauh lagi setelah MasterChef? Yang mau aku tunjukin sebenarnya satu Kak, kayak gimana ya? Aku sebagai anak muda yang masih umur 22 tahun bisa ngebuktiin bahwasanya aku bisa sampai sejauh ini karena memang semangat dari diriku sendiri. Gak ada alasan gara-gara sekolah, gara-gara keluarga, gara-gara lingkungan, gak ada. Itu balik lagi ke aku sendiri. Kenapa? Lingkunganku toksik Kak, gitu loh. F&B industri itu benar-benar banyak yang toksik gitu loh lingkungannya. Orang-orang pada ngerokok, stress out, burn out, semua dan lain-lain. Kerja kita 12 jam di dapur. Jadi, lingkunganku itu bukan yang suportif ya kan. Kayak kamu harus belajar, kamu harus maju. Nggak ada. Semua itu bilang kayak, ya lu makan aja udah cukup gitu loh. Jangan banyak minta, yang gitu-gitu. But aku selalu berpikir kayak, ya aku harus maju, aku harus berani ambil chance baru. Ya akhirnya itu tadi, aku banyak hal-hal yang aku nggak pelajarin, aku ambil dari luar gitu loh. Contoh di Medan sendiri sebenarnya nggak banyak restoran yang proper. Gak banyak kitchen yang yang udah high end gitu kan. So dari mana aku bisa belajar ya aku buka di internet gitu kan. Aku perbanyak insight dari berbagai macam sumber. Ya akhirnya itu yang bikin mindset aku kebuka untuk masalah kulineri gitu sih. Jadi aku ngebuktiin bahwasanya kalian jangan takut ambil resiko, harus berani dan harus percaya diri, karena balik lagi ya semua kita itu sama gitu kan, tergantung kita bisa cerdas atau enggak nih ngambil peluangnya kan gitu. I guess kita semua bisa belajar juga dari kamu sih, kayak di situasi apapun
emang kadang tergantung dari kitanya juga. Iya. Kita bisa milih mau kita maju atau kita mau stuck di situ-situ aja. Benar. And I guess maksudnya dari pilihan yang kamu buat dan juga your decision to move forward itu salah satu contoh bahwa kamu you decide buat Benar. maju ke depan. Benar, karena sebenarnya fun fact-nya, waktu sebelum aku ke Jakarta itu adalah suatu hal yang lumayan struggle, Kak. Aku lumayan gambling lah. Kenapa? Karena memang di Medan tuh posisinya aku tuh apa namanya udah menjadi gimana ya, kepala rumah tangga sih belum. Oke. Cuman aku nih yang nanggung rumah tangga nih. Ada responsibility. Iya, why? Because kemarin tuh terakhir si ayah itu sakit. Oke. So after the aku tamat dari sekolah, itu aku tuh semua yang cover tuh. Oke. Ya kan? So dapat opportunity untuk ikut MasterChef sebenarnya adalah gambling karena kita kan akan karantina 3-4 bulan. Betul. Dan belum tahu juga outcome akhirnya seperti apa. Nggak akan tahu sih, kita nggak akan tahu ini akan berhasil, akan sampai grand final atau nggak. Maka that's why aku bilang, aku dari awal tuh udah berdoa kayak, kalau memang aku bakal sampai ke grand final, lolosin aku audisi, ya Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak sampai grand final, jangan lolosin deh, udah nggak apa, aku habis ini langsung cari kerja di Jakarta, gitu betul, kan. betul. But aku juga buktiin di situ bahwasanya kalau kita nggak berani ambil resiko dan nggak berani menyerahkan ini semua ke Tuhan, aku juga nggak akan ada di titik ini sekarang, gitu loh. That's why ya aku udah senang sampai di titik ini, gitu betul loh. sih. Katanya ya aku dengar-dengar juga, kamu ikut MasterChef ini bermodalkan nekat, cuman bawa uang 200.000 ke Jakarta. Itu benar nggak sih? Bener, karena ya begitulah hidup, Kak. Jadi 25 Juli atau 25 Mei gitu ya aku berangkat, lupa aku. Jadi 25 itu hari terakhir aku kerja. Besoknya langsung berangkat. Jadi di malamnya last day. Packing, pagi langsung berangkat. Di situ kondisi memang aku harus berani survive gitu ya. So, aku udah ngobrol sama saudara, sama ayah, sama ibu semua di rumah kayak gimana nih? Kalau mereka sih ya udah, nggak usah dipikirin, jalan aja bang, gini-gini. Cuman kan aku gimana juga kayak yakin nih bro gitu kan. Kalau kepleset di tengah jalan, ini gamblingnya gede loh kan gitu. So ya udah, tapi aku berpikirnya juga kayak Pak Tua ngomong, itu Pak Tua itu saudara yang di Jakarta, itu abangnya ayah. Yang kamu posting ya? Iya tuh. Jadi dia ngomong kayak udah Ki, ayo ke Jakarta, karena dia mungkin sering dengar ceritaku, aku sering ngadu ke dia keluh kesahku semua, dan aku pengennya apa. Aku udah dulu pengen ke Jakarta Kak sebenarnya, cuman belum dapat batu lompatannya aja. Nah inilah MasterChef ini batu lompatanku kan gitu. So dia bilang kayak ayo lagi ke Jakarta, banyak peluang di sini yang nunggu kamu gitu kan, nggak usah takut nggak maju lah. Kalau nggak maju juga ya udah, at least you try gitu kan. Jadi ya udah berangkat. Belum gajian tuh, Kak, masih tanggal 26 kan. Jadi nggak punya duit kan. Ya udah bawa 200.000 itu nyampe ke bandara Kuala Namu, Kak. Kan kita harus nge-rap tuh. Nge-rap koper tuh. Iya kan? Uang 200.000, aku berpikir nih kalau aku rap sayang gitu kan. Sampai segitunya loh, Kak. Itu aku beli lakban yang warna apa namanya? Coklat tuh, tahu nggak ya? Kayak untuk yang warna coklat, aku beli di Indomaret. Itu koper aku gituin, maksudnya biar wah ini kalau jatuh biar nggak pecah, berserakan lah isinya. Ngerti. At least nggak berserak. At least ada yang cover dulu. Sehemat itu aku tuh, biar seenggaknya aku masih punya uang gitu kan. Tapi nggak bisa juga, kenapa? Karena aku bego. karena nyampe ke Jakarta, kayak kita kan udah capek semua dan lain-lain. Aku beli susu lah gitu kan, biar agak fresh dikit. Belinya di bandara. kan lumayan pricey kan, kayak wah salah style ini gitu loh. Ya udah akhirnya berjalan dengan waktu 2 hari 3 hari habis duitku. Aku udah mulai bingung kan, kayak memang kita semua di cover Kak, mulai tempat tinggal, transport, tiket semua dan lain-lain itu dari pihak acaranya. Cuman kayak nggak mungkin juga aku ngambil duit kan gitu kan. Pasti perlu dong. Akhirnya aku telepon Pak Tua, kayak Pak Tua gimana nih? Aku baju ternyata harus bawa harus apa namanya? Harus ganti-ganti terus setiap hari gitu kan. Nggak boleh sama. Terus kayak aku juga udah nggak ada duit nih, gimana aku mau beli ABCD gitu kan. Akhirnya udah dia kumpulin semua, ada abang-abang, sepupu, kakak sepupu, semua saudara diteleponin yang di Jakarta, suruh untuk sama-sama ngebantu aku. Dan di situ yang aku memang benar-benar ngerasa, wah ini keluarga aku ini bukan cuma memang keluarga, tapi memang beneran keluarga gitu kan. Ada waktu aku butuh dan benar-benar butuh. Udah akhirnya semua kebutuhan kayak yang di rumah, kayak aku di sini di full of support dari saudara semua gitu loh. Mulai dari baju, duit semua dan lain-lain itu semua dari keluarga. That's why kayak
Aku juga kemarin kan sempat pulang di top 8 Kak. Iya. Gara-gara ada kerang geodak gitu. Itu sedih sebenarnya bukan karena aku sedihnya gimana ya, bukan sedih karena aku gagal ngolah kerang itu, tapi kayak waduh gimana yang udah nge-support aku Iya, gitu kan. Kayak gimana ini aku harusnya sampai grand final Ya, nih karena udah keluarga udah ngasih full support dan lain-lain. udah aku udah gambling waktuku 2 bulan 3 bulan di sini, masa pulang dengan konyol gitu kan Iya, kayak betul. wah, tapi ternyata memang di situ aku masih bisa lanjut dan makanya dari situ aku udah gila-gilaan Kak. Aku nggak pernah mau lagi underperformance di Iya, situ. udah full effort. Iya, ya. full effort sampai ke grand final. Gitu loh. Aku sempat dengar-dengar katanya kamu sempat gak disupport sama ayah, itu bener gak sih? Kalau nggak disupport sih enggak, cuman si ayah tuh dulu sempat nanya kayak yakin emang mau masuk Tata Boga gitu kan. Oh, Tata Boga ini untuk perempuan loh gitu kan. Karena mungkin stereotipnya kalau masak tuh perempuan. Iya, tapi setelah dia mengerti bahwasanya ya di industrinya sendiri sebenarnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Iya benar Kak. Karena kan industri itu kan kalau di kuliner itu kita butuh fisik dan mental kan. bener Kita sih. panas, Kakak bayangin tuh kita kalau di kitchen tuh panas, full of pressure, semua tamu mau cepat makan. Dan banyak harus masak Banyak lagi, gitu kan, dimarah-marahin sama chefnya dan lain-lain. Jadi kayak banyak yang kuat itu laki-laki gitu kan. Itu makanya. Dan akhirnya kan kamu sekarang jadi juara 2 nih, Hmm? MasterChef. Tanggapan keluarga gimana sih? Tanggapan keluarga aku sih sebenarnya ya mereka sangat bangga. Mereka sangat senang karena aku nih berhasil ngebuktiin bahwasanya apa yang udah aku jalani selama ini membuahkan hasil gitu loh. At least bukan cuman duit, bukan cuman karir, but mungkin banyak orang yang jadi kenal makanan daerahku. Banyak orang yang kenal insight dari beberapa makanan daerah di Indonesia karena memang concern aku kemarin tuh itu, Kak. Iya. Jadi kayak ngenalin beberapa makanan Indonesia yang memang potensial untuk terkenal gitu kan karena punya banyak nilai histori. Iya. Nah, aku naikin di MasterChef tapi dengan teknik yang memang diverse, teknik yang memang universe gitu kan. Mau teknik western, teknik French. Itu sih yang aku jadiin konser waktu di MasterChef. Terus aku dengar-dengar katanya motivasi kamu pertama kali ikut MasterChef itu katanya untuk ibu. Bener juga sih Kak sebenarnya. Cuman karena nggak cuman untuk ibu, lebih tepatnya untuk ibu sama si ayah. Karena memang ya banyak di dalam perjalanan hidupku ini nggak ya orang kan sekarang tanya, oh Kiki baik, wah Kiki ini terbuat jago apa semua dan lain-lain. Aku dia dewa-dewakan sama orang-orang banyak kan. Ya aku bersyukur, aku senang mereka melihat aku dengan posisi yang baik itu. But aku juga manusia biasa Kak gitu kan. Dulu juga aku bandel, aku juga banyak bikin masalah dan lain-lain gitu kan. So ya kemarin tuh ya aku ikut MasterChef ini memang membuktikan bahwasanya ini Kiki ini seenggaknya sekali bikin kalian senyum lah. Oh, berprestasi. Ini bikin kalian seneng lah. Gimana juga biar kalian kalau ke pasar, kalian kemana, kalian tahu, oh ini anakku nih, gitu kan. Oh gitu. Iya makanya memang dari awal tuh itu yang bikin aku sangat semangat. Iya. Cuman pesan dari ayah sama ibu buat kamu nih sekarang sebagai maksudnya runner up MasterChef apa? Kalau pesan dari si ayah sama si ibu sih ya tetap juga jangan berubah sifat aku. Kelakuan, sifat dan lain-lain itu jangan sampai berubah karena adanya titel runner up MasterChef ini gitu loh. Jadi ya pertahanin tetap nilai positif ya. Memang ya jadi diri sendiri aja. Yang mana jelek, mana yang baik, ya udah jadi diri sendiri aja. Jangan terlalu kayak ya gara-gara aku runner up jadi harus yang gimana-gimana. Iya, jangan pernah berubah ya. Bener itu sih Kak. Despite maksudnya title kamu dan juga maksudnya skill kamu nih ya, maksudnya kan aku nonton juga, aku perhatiin sebenarnya week by week performance by performance skillnya nggak perlu diraguin lagi nih. Wah bisa aja. Karena maksudnya waktu itu di Galeri 5 ya, katanya Nick bilang saingan terberat tuh kamu katanya. Wah iya sih. Tapi di sana sih aku juga memang paling rival sama Nick. Kenapa rival sama Nick? Karena memang ya aku sebagai orang yang masuk di grand final, penilaianku sama Nick itu sangat-sangat keren. Dia kurangnya cuma satu aja. Dia kurangnya itu dia sering gimana dibilangnya? Indonesiannya aja tinggal. Tapi Indonesian yang original ya. Kalau Indonesian Twice yang gitu-gitu dia bisa. Tapi dia sangat-sangat jago. Dia salah satu kontestan yang memang aku tunggu-tunggu kapan ya aku rival sama dia. Kapan aku tandem sama dia. Iya, akhirnya kemarin ketemu waktu di top 3. Itu makanya kita ketemu juga kita Nick gitu. Ini antara kau atau aku nih yang masuk grand final gitu kan. Makanya di situ tuh benar-benar aku ngerasa kayak wah ini belum grand final tapi udah tegang nih gitu. He's nice
person. Dia memang baik, dia juga gimana ya, pendiam. Oke. Jadi kalau orang yang nggak kenal tuh sebenarnya kayak, ini orang nih songong amat sih, diem aja. Beda-beda lah ya tiap orang. Bener, cuman kalau kita udah ketemu, kita udah ngobrol semua sama dia ya, dia bakal ngobrol banyak. Itu apalagi masalah makanan. I see. Terus aside from tadi yang di Galeri 5 itu, di Galeri 6 juga kamu katanya sempat disampetin sama Haris. Iya. Tapi kamu menolak nih. Itu kenapa kamu nolak? Aku nolak itu karena memang di situ ada Sevoyan pada saat itu. Oke, Dan memang itu kan ada 2 challenge, Kak. Nah, di challenge pertama aku tuh memang sial. Gitu loh, karena itu kan duplicate dish. Oke. But aku sendiri di situ yang lupa, di antara banyak teman-temanku cuman aku yang lupa piringnya. Jadi piringnya berbeda gitu, beda sendiri. Akhirnya aku nggak dipanggil maju ke depan jadi yang terbaik gitu kan. So ya aku jadi kayak, wah nih Chef Wayan belum notice aku nih gitu kan. Aku nggak mau naik dulu, aku masak dulu gitu loh. Pressure test lah situ gitu loh. Akhirnya aku ikut di challenge kedua, aman dari pressure test. Karena situ masih rame juga sih, jadi masih berani gambling. Kalau di top 5 mah enggak, ayo bang, gitu kan. Ayo bang, gitu. Aman. Itu masih rame, jadi kayak aku percaya diri lah, pressure test juga masih bisa kuamanin lah gitu kan. I see. Cuman pas di situ memang aku pengen untuk dinotis sama Chef Wayan, karena memang Chef Wayan itu salah satu orang yang sangat menginspirasi juga, apalagi untuk kita-kita yang di di daerah, karena kayak dia bisa sampai ke New York. Ya kan, memperkenalkan makanan Indonesia di Twice, di Elevate sama dia. Itu sih yang memang aku pengen sekali dia notice waktu itu. Chef Wayan ada komentar apa nggak tentang kamu? Dia cuman senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu sih. Aku nggak tahu siapa yang dia bilang, but ya pasti dia udah notice aku di situ tuh. Berani juga nih orang gitu kan. Ya, that's nice sih. Kita ngomongin soal ini kali ya, kamu sama Belinda. Speaking about kayak your relationship sama dia lah ya. Oke. How close are you with her sih? Ya lumayan close as a friends. Jadi dia memang gimana ya? Karena kan kalian maksudnya yang paling lama karantina bareng ya. Iya. So pasti maksudnya secara logika kalian spend time waktu paling banyak dong. Jangan selogika itu juga sih Kak. Kadang-kadang gitu ya? cinta nggak ada logika kan gitu. Ada lagunya. Aduh, sorry. Gitu ya. Cuma kan maksudnya paling banyak spend time waktu bareng. Iya benar-benar. Jadi dan aku dapat insight juga katanya kalian waktu grand final tayang nontonnya sambil teleponan katanya. Nah itu kalian gimana? Ya kita dekat karena memang kita kan paling lama karantina bareng. Akhirnya ya kita sering ketemu, ya istilahnya kita setiap sarapan pasti ketemu di bawah makan bareng ya, akhirnya kita sering ngobrol. Ketertarikan dia di mana di dunia makanan, ketertarikan aku gimana, insecurity kita di mana, semua apa yang bikin kita nggak bisa tidur. Itu biasa kita telepon, aku paling sering tuh ngerjain Belinda gitu kan. Aku telepon dari telepon hotel kan, halo Bel, lagi ngapain? Lagi belajar. Oke, dadah, matiin. Nanti dia telepon lagi gitu-gitu ya, kayak memang kayak adik sama kakak aja. Jadi memang sama Belinda lumayan dekat dan lumayan berteman baik gitu kan. Secara personal juga ya berarti ya. Bahkan makanya waktu mau ke grand final itu ya aku sering gangguin dia kayak, wah yuk kau Bel, aku akan hajar kau nanti grand final gitu-gitu. Aku nggak akan biarin Ki, gitu-gitu lah pokoknya. Pokoknya kita senang gitu loh. Makanya juga dari galeri berapa ya, galeri 10 mungkin aku udah lumayan sering tuh di postingan Instagram kayak Bel gitu-gitu aku goda-godain gitu kan. Karena memang ya kita berteman baik. Cuman kedekatan kalian yang maksudnya off camera itu kan sampai dibawa juga sampai ke galeri ya. Maksudnya kelihatan juga gitu loh kalian dekat. Iya. Karena maksudnya yang paling noticeable adalah ketika kamu support kamu ketika kamu membantu dia potong lem gitu. Nah, itu apa sih yang membuat kamu akhirnya decided untuk membantu dia? Padahal kan at that point secara kompetisi kan dia rival kamu gitu. Benar. Nggak tahu ya kayak aku memang ya nggak tahu lah itu Kak. Aku bingung aku ngomongkannya gimana. Kalau dibilang logika sih sebenarnya nggak logika sih sebenarnya. Harusnya aku nggak usah ini. Cuman ya itu udah biasa di dalam dunia kompetisi dan di dalam dunia F&B kita saling support each other. Jadi kayak memang kemarin itu aku sadar dia perempuan. Gitu loh, dia perempuan, so dia juga punya keterbatasan masalah tenaga dan lain-lain kan gitu. Nah, itu yang mau dipotong itu bukan daging Kak, tulang. So ada lemrek, di bawahnya itu ada tulang yang excess bone itu harus dibuang. Nah, itu biasanya dipakai saw mesin. Jadi di hotel gede ataupun di tempat sekolah yang bagus itu biasanya ada saw mesin. Itu kayak mesin gergaji kayu gitu Kak. Nah, itu dipotong tulangnya dari situ. Ada alatnya biasanya. Iya, but waktu itu kita memang challenging-nya di situ. Akhirnya
disuruh potong kan kita pakai cleaver gitu kan, pakai Chinese cleaver gitu. Oke. Nah si Belinda belum kebiasa pakai itu, Oke. so aku lihat kayak, wah ini jangan kepotong Bel. Dulu aku yang khawatir kan gitu, kayak nanti takut potong tangannya kan kayak mana kan gitu. Kalau aku nggak apa-apa kepotong kan gitu, aman dia jangan kan gitu. Nggak gitu juga Iya. dong. Jadi ya udah akhirnya aku bantuin, selesai udah. Di situ juga aku juga apa namanya nggak ada feeling yang kayak wah ngapain aku bantuin ini, enggak. Ya kita ya bertanding sehat aja. Cuma itu maksudnya salah satu hal yang perlu diacungi jempol sih. Maksudnya gimana ya? Karena itu menunjukkan kamu berkompetisi dengan cara yang sehat dan maksudnya you're showing an act of altruism menurut aku ya. Karena sebagai ya aku yang nonton itu menunjukkan bahwa oh kamu benar-benar purely ngebantu aja, dan kayak yang kamu bilang tadi basisnya karena kamu emang mau membantu. Iya kayak gini loh, kayak kita nggak bisa lah lihat teman kita kayak berantakan waktu di final, kayak waduh ayolah kita. Aku juga pasti bisa aja di posisi itu gitu. Iya, itu an act of kindness gitu. Iya, jadi kayak wah nggak mungkin lah gitu. Walaupun memang aku harus menang dan aku harus kalah, itu harus based on my food gitu kan, bukan based on Dari segi kompetisi banyak juga yang mikir aduh kompetisi kan harusnya bener-bener yang lebih perhitungan gitu loh. Tapi sosok Belinda sendiri di mata kamu kayak gimana sih? Belinda itu orangnya gimana ya? Dia itu orang yang sangat bagus dalam artian untuk berteman. Dia jarang julid, dia jarang ngurusin orang, gitu kan. Dan juga untuk masalah masak, dia itu orang yang sangat-sangat passionate. Jadi dia sering cari insight baru, dia pengen tahu hal baru gitu kan. So ya dia bagus, dia keren gitu loh. So cuman ada beberapa ya namanya wanita Kak gitu kan, ada lembut hatinya gitu kan, gampang tersentuh dan lain-lain kan gitu. Itu sih paling kalau orangnya sih baik-baik aja. Gitu loh, dia jarang bikin masalah. Waktu kita karantina nggak pernah bikin masalah, dia adem-adem aja gitu loh. Di tengah kehebohan sekarang nih, yang maksudnya banyak pro kontra nih antara ya kemenangan dan lain-lain yang happening sekarang, reaksi kalian berdua gimana sih tanggapannya? Ya kalau aku sih cuman bisa bilang sama Belinda sabar aja, gitu kan, kayak ya apapun dibilang badai pasti berlalu gitu kan, dan kita juga harus tetap jalanin kehidupan kita. So ya udah kita jalanin, but jangan juga ini sampai berlarut-larut gitu kan. Aku sih pengennya kayak ya udah kita udah sama-sama terima gitu kan, kita udah sama-sama apa namanya sama-sama sadar bahwasanya memang ini adalah hasil akhirnya yang memang harus kita syukuri gitu kan. Jadi ya udah Bel, teman-teman semua, kita selesai MasterChef ini pengennya berkarya. Betul. Kita pengennya make some things jadi apa namanya jebolan MasterChef season 11 yang kompeten dan berkualitas gitu kan, bukan yang goreng isu gitu. Janganlah. Harusnya kita harusnya masak, kita harusnya create something kan gitu. Gimana cara kalian kayak menguatkan satu sama lain? Cara kita nguatin satu sama lain itu sebenarnya lebih ke ya support aja sih Kak, lebih ke omongan gitu kan. Ya kalau dari support di sosial media juga beberapa kali aku udah pernah coba. Gitu kan, but itu malah memperburuk keadaan sebenarnya. Memperburuknya gimana? Aku pernah ngomong kayak, apa sih kalian nih ngomong rasisnya, serem sih Kak. Kalau wah gila lah. Karena memang ini ya, karena kan di sosial media tuh open platform yang kayak semua bisa komentar. Bener. Dan aku nggak bisa bendung itu semua gitu loh, nggak bisa kontrol itu semua. Akhirnya aku ngomong gitu malah kayak, wah Kiki nih apa namanya dibayar berapa sih sama Belinda gini kayak gitu, sampai gitu-gitu ngerti. Sampai segitunya gitu loh, kayak come on guys gitu kan. Tapi ya udah, itu kenyataan yang sekarang lagi terjadi. Ya aku sadar mungkin ya teman-teman semua pada kecewa ya kan, teman-teman semua pada bertanya-tanya kenapa sih gitu kan. But this what it is guys gitu. At least aku seneng, at least aku juga udah mencapai tujuanku masuk ke MasterChef gitu kan. So ya udah gitu loh, apalagi. Cuma kan tadi kamu bilang Belinda orangnya lebih perasa nih gitu. Dia pernah nggak sih kayak mungkin curhat terus sampai nangis ke kamu atau gimana? Ya gitu Kak, ya belakangan ini ya kayak gitu. Kayak gitu. Curhat kayak gimana, tapi aku kan ya gitulah. Jadi aku cuma bisa semangatin dia aja lah. Kayak ya nothing we can do. Karena people can judge karena mereka nggak lihat. Betul. Dan mereka nggak ngertiin, nggak ngerasain gimana rasanya di posisimu Bel gitu loh.
kalau mereka bisa ngerti dan mereka bisa rasain gimana sebagai Belinda di posisi Belinda, mereka nggak bakal tega sih ngomong kayak gitu. Kayak begitu, ya. Itu serem sih Kak. Ya tapi ya aku juga bilang sama Belinda, ya udah proof-nya jangan sama omongan lagi, proof sama karya aja. Betul. Make something, ya bungkam mereka dengan karya. Jangan dengan ngapain lu bilang kayak lawan-lawanin netizen juga nggak guna. Betul. Gitu. Yang ada makan dibully, makin dirujak gitu kan, ngapain? Ya udah bikin dengan karya, nanti juga semuanya ini akan reda kan gitu. Betul sih. Kadang netizen tuh nggak paham bahwa untuk mensupport kamu itu nggak harus menjatuhkan Belinda. Benar Kak, Ya, harusnya untuk gitu. mensupport Belinda nggak harus jatuhin kamu. Iya. Kayak sebenarnya nggak harus dibandingin gitu. Iya, ngapain sebenarnya. dibandingin? Cuman mungkin mereka berpikirnya wujud mensupport Kiki itu harus dengan jatuhin ini nih gitu. Iya. Jadi kayak mungkin cara menyampaikan supportnya aja yang mereka mungkin kurang paham kali ya. Iya, benar sih Kak, benar. Oke, tapi selain masak nih, aku dapet insight katanya Kiki ini suka nyanyi, bener gak Wah, sih? biasa aja sih Kak sebenarnya, biasa aja tapi ya. Wah, kalau emang suka nyanyi, kenapa kamu gak ikut audisi kayak ajang pencarian bakat nyanyi? Nggak tahu Kak, namanya juga baru ke Jakarta Kak. Oh, baru iya. Abis ini mungkin siapa sini tahu ya? boleh lah Kak, siapa tahu ada ya, kenalan ikut Kakak, boleh lah. lumayan ya. Coba dong nyanyi dikit dong, nyanyi dikit. Waduh. Tapi kamu sukanya lagu-lagu yang kayak gimana? Aku suka lagu klasik. Klasik ya? Lagu-lagu rock ballad segitu suka, jazz, blues. Jazz, blues. Lagu-lagu kayak Fly Me to the Moon gitu suka berarti? Suka. Lagu, Kakak tahu lagu Daniel Sahuleka nggak? Itu sangat enak sih Kak. Kalau ini tau nggak? Graffiti. Oh. Ya, itu lagu-lagu aku suka yang gitu-gitu. Kalau ini tau nggak? L is for the way. Tahu. Kita bikin beatnya dulu. 1, 2, 1, 2, 3. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't. Love was made For me and you. Yeah, thank you Gitu, so much, Kak. Kiki. Makasih sama-sama Udah Kak. mampir ke podcast aku. Iya, Jangan sama-sama Kak. bosan-bosan ya. Iya, thank you semuanya. Thank you so much Meru nonton Safe Space Podcast. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. I'll see you guys next time. Bye. Bye semuanya.